Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedengaran suara Bapak ya? Kedengaran, Pak. Ini jaringannya kurang bagus, mungkin nanti sebentar nanti Bapak akan matikan kameranya aja. Oke, baik adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Yakni pembuatan multimedia autoplay ya. Kemarin kita sudah bahas pada apa kemarin ya? Video, kemudian slideshow ya. Bapak coba share screen. Oke, autoplay. PI7. Oke, ini yang minggu lalu tampilan untuk PI7 ya, yang produk pelatihan kita kemarin. Baik, hari ini kita kemarin cover sudah, welcome sudah, menu utama sudah ya, video, slideshow ya. Memang memberikan contoh slideshow kemarin. Oke, hari ini kita akan bahas selain memasukkan di menu utama, selain slideshow sama video, kita tambahkan juga bisa kita tambahkan file flash ya. Ini saya pindahkan dulu supaya lebih mudahkan. Baik, file flash itu adalah file ekstensinya adalah SWF yang bisa Anda ambil di download di internet. Itu bisa berupa, dia filenya berupa animasi ya. Jadi biasanya lebih banyak ke animasi, baik itu kayak kartun maupun kayak hiasan, dekorasi dan seterusnya. Baik, yang akan Bapak tampilkan untuk file SWF di sini adalah file SWF yang seperti video, jadi animasi. Contoh, ini cara mengaktifkan, cara menginsert file SWF itu dengan mengklik icon yang new flash object yang gambar yang huruf F ya, warna merah terus warna putih huruf F-nya, klik sekali. Kalau di galerinya Anda, globe misalnya ada 4 di galeri kita itu ada 4. Kalau pilih salah satu misalnya di globe ini, tampilannya seperti ini adik-adik sekalian. Kalau misalnya Anda melihat tampilan di laptop atau komputer Anda ada seperti ini, bumi berputar, maka Anda berarti aplikasi SWF-nya jalan. Kalau tidak, berarti Anda perlu menginstal aplikasi yang Bapak katakan minggu-minggu lalu, yaitu Adobe Player ya, Adobe Player. Silakan nanti cari di internet, di googling, kemudian download aplikasinya. Ringan kok aplikasinya itu, untuk bisa mengaktifkan file flash Anda. Oke, putus saja ya. Jaringannya kurang bagus, kurang stabil. Bapak matikan videonya aja supaya agak stabil. Baik, Bapak lanjutkan share screen-nya. Ini kelihatan ada ya? Kelihatan, Bapak. Oke, perhatikan. Jadi ini ada file SWF yang Bapak ambil dari ini, bawaan dari autoplay. Kalau Anda kelihatan berarti Anda terinstall aplikasi Adobe Player. Kalau tidak silahkan dicari. Oke, saya punya aplikasi sendiri, saya punya file SWF sendiri yang akan saya tampilkan. Ini saya delete dulu. Oke, SWF saya berupa, sebentar saya carikan di Oke. Ya, ini contoh ya, contoh SWF yang saya ambil di internet. Ini bagian namanya ikan ya, kayak akuarium seperti itu. Ya, oke, ini seperti ini. Jadi saya tampilkan di menu utama. Jadi opsi di menu utama itu adik-adik bisa Anda berupa slideshow, bisa video, dan bisa file SWF yang kaitannya dengan materi Anda. Ketika saya preview ini, contoh saya lihatkan. Oke, start. Selamat datang. Oke, ini ya. Jadi aplikasi SWF-nya itu animasinya seperti ini, ikan di akuarium. Dia berjalan seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi yang Bapak ingin tekankan adalah di dalam menu utama ini minimal ada salah satu dari 3 ini. Apakah slideshow, video, dan flash SWF ya. Silakan dimasukkan. Kalau Bapak punya file SWF yang lain yang berupa dekorasi, misalnya saya close dulu ini preview. Kalau saya misalnya punya file contoh ya, ini contoh saya kecilkan supaya tidak mengganggu. Oke, misalnya seperti ini adik-adik sekalian.
Nah, saya punya file SOF yang lain yang bisa untuk sebagai apa dekorasi. Ya, ini ada line ya, line garis seperti ini. Saya letakkan di sini untuk lebih mempercantik misalnya. Saya tarik. Oke, ini lebih ke animasinya ya. Oke, jadi ketika saya preview, perhatikan. Oke, start. Ayo belajar. Nah, ini yang warna orange ini adalah SOF juga, sama dengan file aquarium ya, sama. Tinggal Anda cari. Jadi gimana cara Anda mencari file-file seperti ini di internet? Silahkan nanti dicari, kemudian mulai untuk men-setting, memperbaiki aplikasi atau produk Anda. Oke, itu contoh ya. Oke, itu untuk SOF. Oh ya, kemudian ada sekalian, kemarin Bapak ajarkan cara video kemarin ya, video. Saya delete dulu ini SOF sama slideshow. Kita fokus ke video dulu. Saya perbesar ini. Karena terkadang ada kendala nih pada saat kita menginsert video. Saya perbaiki dulu control panelnya, saya pakai basic dulu. Oke, seperti ini. Ya, pertanyaannya adalah ketika kita sedang mempresentasikan atau materi kita ya, pada saat taruhlah di menu utama Anda itu ada video ya. Pada saat kita video seperti ini, kemudian oh ya, saya sebelumnya kita masukkan dulu musik ya, audio dulu ya. Kemarin sudah Bapak janjikan hari ini audio. Oke, untuk memasukkan audio adik-adik sekalian, Anda ke project audio, ke project, kemudian pilih audio. Di situ ada audio. Project audio ya, klik sekali. Kemudian ada muncul audio setting seperti ini. Perhatikan. Kemudian add file musiknya, add file musik. Oke. Di aplikasi Autoplay itu yang musik yang support dengan Autoplay itu adalah ekstensinya namanya OGG. Ini musiknya. Ya, oke. Oke. Dengaran ya. Oke. Ini ada tiga musik yang support dengan ada 3 bawaan dari Autoplay yang diperuntukkan untuk musik di sini. Jadi file yang support OGG itu yang file support musik untuk Autoplay adalah OGG. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Pak kalau saya punya file musik MP3 ya? Musik itu kan ada MP3, apalagi OGG, apa ekstensinya musik itu selain musik? WAV, WAV, nah itu ekstensi musik ya, WAV, MP3 sama OGG. Nah, sekarang saya punya file MP3 Pak, rata-rata kalian punya file MP3 untuk musik. Oke, silahkan bisa. Ada beberapa kalau Autoplay ini terkadang ada yang support dengan MP3, tapi caranya seperti ini. Ketika Anda memasukkan add music, jangan lupa adik-adik sekalian centang show all file yang ini di bawah, kayak video yang kemarin Bapak ajarkan ya, show all file. Maksudnya apa? Supaya file MP3 Anda terbaca. Ya, kalau Anda tidak centang show all file ini, maka file MP3 Anda yang Anda letakkan di tempat lain, di folder lain tidak akan terbaca. Jadi aktifkan dulu ini show all filenya, baru kemudian Anda cari file MP3 Anda. Oke, Bapak ambil salah satu yang ini misalnya, untuk contoh saja. Kemudian saya klik OK. Di sini tertulis ada musik yang saya masukkan. Saran Bapak buat Anda, adik-adik sekalian, ketika memasukkan sound atau musik di dalam produk Anda, usahakan jangan memasukkan musik yang ada orang bernyanyi, ya. Jangan memasukkan musik orang yang lagi konser, lagi bernyanyi dan sebagainya, tapi masukkan musik yang berupa instrumen, ya. Instrumen maksudnya itu kalau Anda lebih nyaman, bisa Anda menggunakan mungkin suara alam, ya, mungkin suara air terjun, suara air mengalir, ataupun suara angin bertiup. Itu lebih bagus. Atau kalau Anda ingin mengajarkan materi mata pelajaran akidah akhlak atau yang berbau PAI, maka silahkan mengambil musik-musik yang religi, ya, backgroundnya soundnya yang religi, apakah Quran, apakah nasyid ataupun, tapi musik ya, ingat instrumen ya, maksud Bapak ya, instrumen. Jangan orang yang bernyanyi itu, karena itu akan sangat mengganggu kepada peserta didik Anda ketika ada suara orang bernyanyi gitu. Oke, itu yang tipsnya dari Bapak. Bapak klik OK seperti ini. Oke, kita dengarkan musiknya ketika Bapak preview soundnya. Oke, seperti ini. Musiknya pasti mulai pada saat kita preview. Oke, start. Selamat datang. Ya, oke. Ini videonya dengan musik. Oke.
Seperti itu ya, itu musiknya. Oke, perhatikan. Sekarang muncul masalah. Pak, ketika saya memutarkan musik, background musik, dan ada video di page itu, terkadang suara video itu terganggu dengan suara musik. Ya kan? Artinya musik dan videonya kan bersamaan. Apalagi kalau videonya ada tentang cerita ya, penjelasan tentang materi misalnya. Maka terjadi tumpang tindih antara musik sama videonya, suara video. Gimana caranya? Oke, kita punya solusi. Misalnya ada punya video yang bercerita, kemudian suara musik Anda lumayan keras, lumayan mengganggu untuk peserta didik mendengarkan. Maka kita bisa buatkan tombol, adik-adik sekalian. Kita buatkan tombol untuk bisa play atau pause ya, mute istilahnya, pause musik yang berjalan di belakang. Jadi musiknya yang kita pause, bukan videonya. Kalau videonya sih ada opsi pause-nya di sini ya, di sini di control panel-nya. Tapi bukan itu, yang kita inginkan adalah videonya jalan, tapi musiknya yang kita pause, musik sound-nya yang kita pause, sehingga peserta didik itu konsentrasi mendengarkan suara di video itu. Maka caranya adik-adik sekalian, perhatikan, untuk membuat tombol mempause atau mute-kan musik itu, kita bisa membuat tombol dulu ya. Tombol, bisa tombolnya berupa seperti ini, dari tombol yang biasa. Ini saya buat sederhana saja ini, atau saya berikan contoh lain ya. Ini contoh saya buatkan nama tombolnya bisa on off ya, on off musik seperti itu contoh. Ini Bapak tidak edit lagi sekarang ini. Bapak cuma buatkan tombol saja. Oke, seperti ini contoh on off musik, saya taruh di paling bawah. Atau saya punya icon image yang saya ambil dari internet dengan bentuk pause musik seperti ini. Contoh ini ya. Oke. Contohnya ini. Saya punya seperti ini. Ini image ya. Yang gambar sound ini adalah image, sehingga kemudian saya ulangi. Oke, ini saya perkecil dulu supaya tidak disesuaikan. Oke, seperti ini contoh ya. Oke, ini letaknya cuman Bapak contohkan aja, nanti kalau Anda letakkan pada posisi yang nyaman dilihat. Oke, contoh seperti ini. Oke. Ketika Bapak preview, perhatikan. Nah, oke, seperti ini, start, Quran. Oke, perhatikan, saya on off kan. Oh, sorry. Saya belum berikan perintah. Bapak lupa. Diberikan setelah ada tombolnya ini, jangan lupa memberikan apa? Quick action, perintahnya kan? Ya, lupa saya Bapak. Oke, Bapak double klik tombol ini, kemudian masuk di quick action. Perhatikan adik-adik sekalian, untuk perintahnya, perintah untuk meng-on off-kan musik itu, perhatikan di quick action langsung ada pilih bagian ini, quick action to run. Perhatikan paling kedua dari bawah, play or pause background music ya. Ini opsinya. Jadi play or pause atau pause background music. Ini pilih oke, yang ini opsinya, silakan klik oke. Yang sebelahnya juga Bapak berikan perintah quick action. Ini pilih pada play atau pause background music. Klik OK. Oke, kita preview. Oke, start, mulai, ayo belajar. Dengarkan musiknya, saya matikan. Nah, nggak ada musik kan? Saya klik lagi punya. Klik matikan, klik lagi bersuara. Saya klik lagi mati. Saya klik lagi hidup. Oke, Bapak ulangi. Oke, Bapak matikan. Bapak hidupkan. Matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Oke, ya itu. Jadi tombol ini berguna untuk mute-kan musik, background musik Anda. Jadi peserta didik itu lebih fokus bagaimana mendengarkan isi videonya. Gitu. Ya, biasanya tombol on off musik ini bisa kita letakkan di bawah video. Biasanya dekat-dekat, kalau misalnya ada menampilkan suatu layar atau materi yang ada videonya, biasanya kita meletakkan tombol on off ini untuk sebagai tanda bahwa ketika dia fokus ingin mendengarkan video, dia bisa mengklik tombol ini untuk meng-mute-kan atau meng-off-kan musik. Gitu. Itu adik-adik sekalian ya. Oke, kemudian tipsnya itu. Kemudian perhatikan yang selalu saya ingatkan, semua tombol di menu utama itu pasti punya page sendiri. Maka kalau pendahuluan seperti ini, maka ketika saya buat pendahuluan, ini kemarin contohan ya, contoh orang bikin page, saya buatkan dulu page.
Oke, ini pendahuluan ada di sekalian. Jadi page ini adalah page pendahuluan, maka saya harus membuat pendahuluan di sini. Nama page-nya, kemudian klik OK, kemudian tinggal berikan label namanya. Double klik, kemudian kita klik pendahuluan, kemudian Anda bisa mencari fontnya. Bapak tidak membuat highlight state color-nya ya. Nanti Bapak harapkan Anda semua yang label itu bisa dibuatkan animasi berwarna yang kemarin yang Bapak ajarkan. Sambil tunggu. Loading. Oh ya, oke, ini contoh. Oke, ini pendahuluan ya. Ini adalah label pendahuluan contohnya. Dan ingat adik-adik sekalian, perhatikan, kalau Anda membuat satu page, kalau Anda membuat page di tombol menu utama ini, perhatikan, di menu utama ini pendahuluan, kompetensi, dan materi. Ketika Anda membuat page yang ada di sini, maka selalu buatkan tombol home. Tombol home itu artinya kembali ke menu utama. Maka Bapak akan membuat tombol home di sini. Saya pakai image saja. Saya punya tombol home yang ini. Oke, klik ini. Saya perkecil adik-adik sekalian. Saya taruh di sudut sini ya. Kelihatan. Ini saya berikan perintah quick action kembali ke menu utama. Jadi quick action, show page seperti biasa. Page to-nya spesifik dan covernya ganti dengan menu utama. Jadi maksudnya adalah ketika tombol ini diklik setelah kita membaca materi pendahuluan, maka kita akan menuju ke menu utama. Kalau Anda tidak klik tombol ini, Anda tidak buatkan tombol home di sini, maka Anda tidak akan bisa kembali dari pendahuluan ini ke menu utama. Jadi ingat yang Bapak katakan tadi bahwa semua tombol yang pendahuluan, kompetensi, materi, referensi, dan terakhir, yang terakhir, pengembang ya, bukan pendahuluan. Maka semua tombol ini harus ada tombol home-nya di akhir dari page yang dimaksud. Perhatikan, di akhir dari page yang dimaksud semuanya harus ada tombol home-nya. Contoh, Bapak sudah buat tadi yang cover, yang pendahuluan ini, Bapak sudah buat. Coba Bapak preview ya, perhatikan. Ketika Bapak preview seperti ini, oke, masuk, mulai, selamat datang. Oke, Anda sudah lihat menu utama. Kita ke pendahuluan misalnya. Oke. Saya lupa berikan perintahnya lagi. Oke. Mungkin. Jangan lupa, adik-adik sekalian, jangan lupa. Halo, kedengaran? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Jangan lupa tadi yang Bapak katakan, setelah kita buat pendahuluan ini ada page-nya, kemudian ada home-nya. Jangan lupa di menu utama tombol pendahuluan ini berikan quick action, perintah untuk menuju ke dirinya sendiri. Ingat, semua tombol yang ada di sini, yang ke-5 ini, dia akan menuju kepada dirinya sendiri pada saat Anda memberikan perintah quick action. Maka ketika saya double klik ini, quick action, show page, next page, kemudian saya covernya ini, lihat page name yang Bapak maksud ini ya. Page name ini adalah menuju kepada dirinya sendiri. Jadi page name-nya itu akan menuju ke, kalau pendahuluan maka dia akan ke pendahuluan. Kalau kompetensi dia akan ke kompetensi. Pertanyaannya sekarang, kok Pak hanya pendahuluan yang ada, cover, welcome, kok kompetensi, materi, referensi, pengembang kok belum ada nama page-nya di sini? Kenapa? Karena kita belum buatkan page khusus kompetensi, materi, dan seterusnya. Yang baru kita buatkan hanya page pendahuluan ini. Yang Anda buat page baru 4, 1, 2, 3, 4. Perhatikan kursornya. 1, 2, 3, 4. Jadi baru itu yang Anda buatkan page. Maka di page name ini hanya 4 yang muncul. Kalau Anda ingin menambahkan kompetensi, materi, referensi, pengembang, buatkan dulu page sesuai dengan nama yang dimaksud. Oke. Jadi Bapak pilih pendahuluan ya. Oke, klik OK. Coba Bapak preview. Oke, pendahuluan. Oke, ini startnya. Mulai, selamat datang, ayo belajar. Oke, ini menu utama. Bapak coba ke pendahuluan. Nah, pendahuluan sudah bisa lompat karena tadi sudah ada quick action. Setelah bicara pendahuluan, setelah membaca kita kembali ke menu utama dengan mengklik tombol home. Nah, jadi seperti itu. Kompetensi pun begitu, materi pun begitu, preferensi pun begitu, pengembang pun begitu. Ya.
Ya, adik-adik sekalian ya. Jadi ingat semua, sekali lagi Bapak ulangi, semua tombol ini harus ada page-nya masing-masing. Harus punya page masing-masing agar bisa digunakan. Oke, itu yang Bapak maksud. Oke. Terus setelah itu kita akan membuat sebelumnya Bapak perlihat supaya Anda paham lebih mudah, Bapak akan perlihatkan contoh produk yang Bapak buat. Bapak sudah pernah ajarkan, pernah perlihatkan produk yang Bapak buat? Sudah pernah Bapak perlihatkan di kelas ini? Belum sepertinya, Pak. Belum ya? Oke. Oke, Bapak akan cek untuk bagaimana membuat produk, memperlihatkan produk yang Bapak buat supaya Anda ada gambaran sedikit ya. Oke, baik, Bapak coba cek di sini. Kemarin ada itu. Sebentar. Oh, no. Sebentar, Bapak cek. Oke, ini ya. Ini produk yang Bapak buat waktu Bapak melakukan penelitian. Oke. Kelihatan gambarnya adik-adik sekalian? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Backgroundnya, suaranya ada ya? Kedengaran suaranya ya? Kalau suaranya tidak, Pak. Tidak ya? Kalau ini gimana? Belum? Kedengaran kecil, Pak. Ya, kecil. Karena yang penting ada suaranya Anda dengar ya. Saya perkecil suaranya supaya tidak mengganggu. Oke, baik. Ini adalah produk yang Bapak buat. Namanya mata pelajaran akidah akhlak ya. Dengan materi indahnya beriman kepada qada dan qadar untuk kelas 6 MI ya. Oke. Ini tombol startnya yang Bapak buat. Ini cover ini Bapak ambil dari cover bukunya ya. Cover bukunya Bapak ambil. Oke, kemudian Bapak start. Oke. Di sini ada menu utama dan selamat datang. Bapak menggabungkan menu utama dan selamat datang menjadi satu page. Jadi selamat datang ini, kemudian Bapak menu utama juga. Sehingga kemudian karena menu utama, maka pasti ada tombol-tombol yang kita pakai untuk belajar. Oke, ya, perhatikan. Nah, di sini Bapak memasukkan tombol on off-nya untuk musik. Jadi kalau misalnya siswa tidak suka menggunakan musik, nggak apa-apa. Saya perkecil, misalnya saya hilangkan musiknya, saya klik. Ketika saya klik lagi, aktif lagi musiknya ya. Oke, kita ke pendahuluan. Perhatikan, Bapak bikin tombolnya ini, Bapak cari icon ini, kemudian Bapak berikan tulisan. Jadi sama aja, silakan ya. Oke, pendahuluannya seperti ini adik-adik sekalian. Bapak ambil background ini, kemudian membuat beberapa pendahuluan untuk pembelajaran. Kemudian Bapak berikan tombol home di kanan bawah. Maksudnya adalah setelah siswa itu membaca pendahuluan, dia bisa kembali ke menu utama. Klik satu kali ke tombol home ini. Maka dia akan kembali ke menu utama. Ya. Kemudian kompetensi. Oke, kompetensi ada dua, inti dan dasar. Oke, seperti ini. Saya buat. Nah, kemudian ada tombol home lagi. Tombol home ini maksudnya kembali ke menu utama. Oke. Kemudian ada materi ya. Oke, ini materinya ya. Kalau materi yang Bapak minta kemarin sama Anda adalah 3 materi. Kalau materi yang Bapak buat ini karena ini adalah untuk pembelajaran, maka Bapak buat ada beberapa materi. Banyak ya, lumayan. Ada 7 sampai pada ayo berlatih, evaluasi. Oke. Ini adalah image yang Bapak buat menjadi tombol. Ya, image yang Bapak buat menjadi tombol. Jadi bukan tombol asli yang seperti button yang kita bikin, tapi ini adalah image yang Bapak ambil, yang Bapak buat sedemikian rupa jadi tombol. Kemudian ketika saya klik ini satu, ayo amati gambar misalnya. Nah, di sini amati gambar ini tadi ikon besarnya, kemudian ini materinya, kemudian ada materi, suruh gambar. Mereka diharapkan mengamati gambar. Nah, setelah itu saya buat tombol home lagi, kembali ke menu materi. Perhatikan. Bedanya adik-adik sekalian, saya ulangi, bedanya tombol home di sini adalah karena ini materi 1 atau 2 dan seterusnya. Ketika selesai bicara materi 1, maka Anda harus kembali ke menu materi, bukan ke menu utama ya, bukan ke menu utama, ke menu materi pembelajaran. Kenapa? Karena
di menu materi itu ada banyak materi yang lain. Jadi kita harus selesaikan dulu materinya baru bisa kembali ke menu utama. Tidak boleh ketika dia belajar materi 1 misalnya, Anda buatkan tombol home, Anda berikan perintah tombol home-nya ini kembali ke menu utama. Tidak bisa, tetapi harus kembali ke menu materi. Yang mana menu materi tadi? Inilah menu materi itu. Ya, ini menu materi. Jadi menu materi itu tempatnya beberapa materi, itu namanya menu materi. Kalau dari materi pembelajaran kita kembali, dia baru bisa kembali ke menu utama. Contoh, ketika saya kembali back, maka dia kembali ke menu utama. Ya, tapi kalau di materi ini dia harus kembali ke menu materi. Gitu. Perhatikan itu harus diingat. Kemudian ke penasaran, bagian kedua. Sama, ini adalah pertanyaan. Saya ambil background seperti ini. Nah, kemudian saya buatkan tombol home. Nah, ini di bagian ketiga, di materi yang ketiga buka cakrawala, ini adalah materi yang paling panjang. Jadi karena terlalu panjang, maka saya buatkan beberapa page. Ingat saran Bapak, jangan terlalu banyak tulisan di dalam satu page. Usahakan berikan ruangan yang kosong lebih banyak. Karena kalau terlalu banyak padat tulisan di sini akan membuat peserta didik Anda akan kesannya terlalu banyak materi, bosan membacanya ya. Bapak ada beberapa yang agak hampir penuh, tapi Bapak usahakan tidak terlalu penuh. Sehingga kemudian materi ini muncul seperti ini. Perhatikan, lihat di tombol bagian bawah ini adalah tombol next. Maksudnya ketika ada tombol next begini berarti ada materi berikutnya ya, ada materi berikutnya. Saya klik next. Oke, ini materinya kadar dan kodar. Kemudian next lagi. Ini agak padat nih. Ya, kemudian saya next lagi. Perbedaannya, next lagi, masih sambungannya tadi, saya next dalilnya, oke, kemudian saya next lagi, contohnya, next lagi, perbedaannya, terus manfaat bagian A, manfaat bagian B, dan terakhir manfaat bagian C. Anda lihat, di terakhir ikonnya pada materi terakhir itu saya sudah pakaikan tombol home. Maksudnya, berarti materi ini sudah berakhir. Ini home ini berarti dia akan kembali ke menu materi. Seperti itu. Ya. Kemudian kembangkan wawasan. Oke, seperti ini. Ada 2 materi. Kemudian saya bikin home. Kemudian refleksi. Oke. Kodar dan kodar. Kemudian ada rangkuman. Ya, ada home lagi. Ini adalah ayo berlatih atau latihan. Saya berikan ini saya buat aplikasi tersendiri untuk latihan ya, ayo berlatih. Kalau Anda nggak perlu pakai aplikasi ini, Anda tinggal buat dari file PDF untuk memasukkan tulisan, kemudian Anda menginsert, menjadikan latihan seperti evaluasi ini. Evaluasi 2 ini saya adalah pakai PDF, cuman karena aplikasi Adobe-nya tidak terinstall, maka dia tidak terbaca. Maka Bapak sarankan di laptop Anda, usahakan ada aplikasi Adobe Reader agar PDF tadi, insert PDF yang kita gunakan bisa masuk. Ya, Bapak akan coba nanti instalkan untuk PDF itu supaya Anda bisa baca, bisa melihat contohnya ya. Oke, saya home. Kemudian saya ternyata punya video adik-adik, punya video di pembelajaran ini. Video itu ada di sini. Klik untuk melihat video. Ini saya berikan petunjuk. Oke. Nah, ini ada contoh materi video kodok dan kadar, ada 2 materi. Yang pertama saya klik ini. Oke, saya kecilkan suaranya. Ini materi videonya yang Bapak ambil. Ini bisa dipercepat. Ya, silahkan nanti Anda bisa menambahkan video sendiri. Oke, saya kembali. Materi video kedua. Oke, seperti itu. Oke, saya home. Oke, jadi di materi video itu saya buatkan materi video. Jadi ada 1, 2, ada jadi opsinya, jadi kembalinya ke situ. Oke, saya kembali lagi ke materi pembelajaran. Kemudian saya kembali setelah materi pembelajaran selesai dipelajari oleh adik-adik, kembali ke menu materi, menu utama. Oke, kemudian setelah itu referensi. Oke, referensinya adalah buku ini, buku Akidah Akhlak ini yang Bapak gunakan. Kalau Anda lebih dari 1 boleh ditulis nama-nama materinya boleh. Kemudian pengembang. Nah, ini pengembangnya kalau Anda tidak percaya ini Bapak ini. Ini Bapak waktu masih muda ya. Sekarang sudah tua. Oke, ini tim pengembangnya. Jadi ini tim pengembang Bapak yang Bapak gunakan untuk yang Bapak buat materi. Oke, ini home. Saya kembali lagi. Nah, oke. Jadi ini yang Bapak gunakan untuk aplikasi materi. Dan perhatikan adik-adik sekalian.
di project ini Bapak full screen ya. Layarnya penuh kan? Layarnya penuh ya, beda dengan Anda. Beda yang latihan kita tadi. Tanda masih kotak kecil dan ada tanda silang di atasnya. Full screen ini akan sangat bermanfaat untuk dipelajari, untuk belajar materi ini. Artinya peserta didik itu tidak akan bisa keluar seenaknya tanpa membaca atau mempelajari materinya. Kalau tadi yang tanda yang preview kita yang latihan tadi, jadi ada tanda silang di atas. Jadi kalau misalnya kita ingin close, tinggal close yang tanda silang merah di atas. Kalau ini tidak bisa. Kalau dia tidak tahu caranya, dia tidak akan bisa keluar dengan gampang. Ya, dia harus belajar membaca dulu, baru bisa tahu. Nah, jadi ini ada tambahan sebentar saya ajarkan. Jadi tambahan di menu utama itu ada namanya tombol exit. Tombol exit. Jadi exit itu keluar dari program. Kalau di sini tombol exitnya yang Bapak bikin ini, yang gambar pintu keluar. Ini ikonnya pintu. Bapak buat tombol exit, ini namanya. Ketika saya klik seperti ini adik-adik sekalian. Oke, saya berikan dulu page hikmah supaya dia ada pengetahuan hikmah, belajar tentang qada dan qadar. Kemudian saya berikan lagi tombol exit kayak orang keluar pintu. Saya klik sekali lagi, maka ada konfirmasi. Yakin ingin keluar, artinya ingin keluar dari aplikasi ini ya. Ada dua opsi tombol, ya atau tidak. Ketika saya pilih tidak, maka dia akan kembali ke menu utama, adik-adik. Artinya dia belum mau keluar, dia masih ingin belajar. Maka dia kembali ke menu utama. Tetapi ketika dia keluar, ya, oke, Anda yakin ingin keluar? Ya, maka pasti aplikasi ini selesai. Bapak tambahkan jazakallah khairan. Kemudian thank you so much. Wassalam. Keluar. Ya kan? Nah, itu yang kita akan buat. Jadi full screen itu tidak akan bisa jalan sebelum tombol exit itu berfungsi. Maka kalau tampilkan seperti ini, kita akan buatkan tombol exit di sini supaya tambahan buat Anda ya. Ingat ketika membuatkan tombol exit berarti harus ada page-nya. Kita buat dulu tombol exit. Tombol exit itu bisa seperti ini adik-adik sekalian. Buat seperti biasa. Oke, exit. Oke, ini dulu ya. Bisa dibuat seperti ini. Oke, atau pakai icon image. Boleh pakai image. Saya cari exit yang ini misalnya. Oke, saya perkecil. Oke, ini ada dua exit yang Bapak contohkan ya. Ini contoh aja deh ya. Anda harus memilih salah satu ya. Jadi jangan dua-duanya. Nanti mentang-mentang Bapak contohkan seperti ini, tiba-tiba Bapak lihat produk Anda loh, kok tombol exitnya dua? Kenapa dua? Ya kayak Bapak katanya. Nah, Bapak kan cuma contohkan. Kamu bisa menggunakan tombol yang betul-betul button atau berupa image ya. Sama, perintahnya kita akan berikan perintahnya sama. Oke, exit ini, ingat, perhatikan. Ketika kita punya tombol exit seperti ini adik-adik sekalian, Bapak katakan tadi semua tombol di menu utama itu harus ada page-nya. Maka buatkan dulu page exit ya di bawah pendahuluan berarti. Page exit. Ini double klik, kemudian name-nya kita ganti exit. Kemudian custom background-nya kita berikan background seperti biasa. Browse Bapak exit-nya yang ini misalnya. Contoh ya. Oke, ini tombol exit. Kemudian berikan perintah, berikan penjelasan. Anda ingin keluar atau apakah Anda ingin keluar dari aplikasi, silahkan, bahasanya terserah Anda. Kalau Bapak lebih nyaman yang tadi yang katakan. Apakah Anda ingin keluar? Anda tanya, misalnya. Saya ganti fontnya supaya lebih menarik. Karena ini pertanyaan ya, jadi kita bisa kita edit dulu sedikit biar bagus. Kemudian saya bold. Kemudian saya oke, saya berikan warna merah, kemudian orange, kemudian kuning. Oke, ini seperti ini. Oke, accept terbesar. Oke, warna merah kayaknya kurang pas, terlalu agak warna putih. Ya, oke, seperti ini. Apakah Anda ingin keluar? Ya, oke. Berarti apakah Anda ingin keluar? Di dua opsinya, ya atau tidak ya. Kita buatkan tombol, ya tidaknya bisa seperti tombol. Bapak buatkan tombol yang sederhana saja, seperti ini. Oke. Kemudian saya edit, ya. Oke, yang satu saya copy saja, kemudian saya pindahkan sebelah kanannya, kemudian saya edit, tidak. Oke. Kita sudah punya tombol. Kalau ingin dipercantik silahkan
diganti fontnya, kemudian diturunkan sedikit juga boleh, silakan. Oke, ini tombol opsi exit-nya ya. Oke. Nah, sekarang setelah ada tombol exit ini berarti ada tombol. Ingat, kalau ada tombol berarti harus ada quick action, ada perintahnya. Maka perintahnya apa? Tadi Bapak katakan, kalau tidak berarti kita kemana? Kalau dia memilih opsi tidak, maka dia tetap ke menu Utama. Oke, show page next-nya ganti spesifik, kemudian ganti ke menu utama. Oke. Kalau iya berarti keluar dari aplikasi ya, maka perhatikan quick action-nya. Kalau iya, untuk perintah ya, quick action ya, maka perhatikan action to run, Anda tinggal memilih paling bawah, exit atau close. Perhatikan, jangan salah ya memberikan perintah karena tidak sesuai nanti ketika Anda salah menempatkan perintah. Ya, kalau Anda suruh perintah ke kanan dia ke kiri kan kita kan yang tidak nyaman ya, seperti itu. Jadi perhatikan perintahnya apa, karena program ini hanya mengikuti apa yang kita perintahkan. Maka ketika klik ya, opsinya adalah, isi perintahnya adalah bagian atas, exit action to run, pilih bagian bawah, exit atau close. Klik, oke, sip. Oke, kembali sebelum ini, jangan dulu preview, kembali ke menu utama. Anda kembali ke menu utama, perhatikan, menu utama. Tombol exit ini karena sudah punya page, Anda harus perintahkan di tombol exit yang ada di menu utama. Ketika diklik ini, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Tadi yang Bapak katakan, seperti pendahuluan tadi. Jadi kita berikan perintah untuk tombol exit ini. Klik, double klik, quick action, non, show page, specific page, dan dia menuju ke dirinya. Ingat, menuju ke dirinya ya. Di menu utama ini ya, ini menu utama. Ingat, perhatikan ini menu utama. Menu utama menuju ke dirinya. Oke, ingat di menu utama. Yang sebelahnya juga Bapak berikan perintah. Quick action, show page, spesifik, dan exit. Oke, ini sudah jadi nih. Ketika saya preview adik-adik sekalian. Oke, start. Ingat, ini masih bisa kita keluar. Sebentar Bapak ajarkan full screen. Oke, sudah kita mulai. Selamat datang. Ayo belajar pendahuluan. Tadi pendahuluan sudah jadi. Exit. Oke. Nah, tombol exit. Oke. Anda ingin keluar? Tidak, dia kembali ke menu utama. Anda ingin keluar? Ya, maka dia akan keluar dengan sendiri. Oke. Dan dengan catatan ini, ketika Anda sudah buat tombol exit, maka baru kita bisa setting namanya full screen, full layar. Ya, kita baru bisa setting full layar. Oke, Bapak contohkan full screen-nya, karena tombol exit Bapak sudah jadi. Anda jangan coba-coba mau mengaktifkan full screen ini kalau tombol exit ini belum jadi ya. Ini latihan saja buat Anda. Anda cek, lihat aja. Jangan dulu aktifkan sebelum tombol exit-nya belum jadi. Full screen untuk layar penuh pada aplikasi kita, maka Anda bisa memilih project, pilih project, kemudian pilih settings. Setting seperti ini. Ada project setting namanya. Nah, perhatikan. Untuk mengaktifkan full screen, Anda pilih pada style. Ya, style ini, style, ada standar, border, flat, sama kiosk, color. Anda pilih yang paling kanan ini, kiosk color namanya. Atau custom mark juga boleh. Kita pilih ini aja, nggak apa-apa. Kiosk color, ada muncul warna hitam ya, aktifkan warnanya. Anda bisa menyesuaikan warna apa. Saya pilih warna kuning misalnya, untuk full screen yang belakang layarnya. Ya, oke, saya pilih warna kuning. Saya klik OK. Oke, kalau ini sudah aktif, Anda sudah klik OK adik-adik sekalian, maka itu sudah aktif full screen-nya. Bapak ulangi sekali lagi, untuk mengaktifkan full screen, pilih project, kemudian pilih settings, perhatikan, di style ini, style, ya, Anda pilih kiosk color, kemudian sesuaikan warna kira-kira yang Anda sukai. Warnanya apa? Kalau Bapak pilih kuning misalnya ya. Klik OK, kemudian preview. Perhatikan, tampilan previewnya setelah full screen. Maka tampilan Anda sekarang adalah full screen. Dan ini tidak bisa kita exit keluar dari aplikasi ini kalau tidak mengklik tombol exit yang tadi. Ya, nah, oke, mulai. Oke, selamat datang. Ayo belajar. Nah, ini menu utama, pendahuluan, oke. Kompetensi, materi, dan pengembangan, dan seterusnya. Kemudian exit. Oke, Anda yakin ingin keluar? Tidak, masih masuk materi. Anda yakin ingin keluar? Ya, maka kita akan keluar dari program ini. Oke. Itu yang Bapak inginkan. Ya, jadi Anda sudah sampai kepada tahap exit. Jadi itu sudah tahap exit, itu sudah tahap ending adik-adik sekalian. Jadi sudah ending ini.
sudah akhir dari pembelajaran cara membuat produk. Semua yang Bapak ingin sudah ada, yang ingin masukkan sudah ada semua. Tinggal Anda kembangkan sendiri, ya. Ini pengembang. Jadi semua tombol ini tinggal buat sendiri. Nanti bisa pelan-pelan mengisi materinya apa, referensinya apa, dan pengembangnya Anda sendiri silahkan bisa kembangkan. Dan jelas semua tombol di menu utama harus mempunyai page sendiri. Itu yang harus Anda ingat, ya, harus diingat. Terus minggu depan Bapak akan ajarkan cara mempublish. Itu yang terakhir, ya. Pertemuan minggu depan kita terakhir, pertemuan ke-14. Itu pertemuan terakhir kita, 14. Bapak akan mengajarkan cara mempublish. Jadi publish itu adalah hasil akhir setelah jadi produknya dipublish, ya. Bapak contohkan saja minggu depan publishnya walaupun belum jadi. Dan perlu diingat adik-adik, minggu pertemuan kita terakhir adalah pertemuan ke-16, berarti 3 minggu dari sekarang, ini pertemuan 13. Jadi 3 minggu lagi saya berharap produk Anda sudah jadi semua, mulai dari Word-nya, mulai kemudian e-book-nya sampai kepada aplikasi autoplay-nya, ya. Minggu depan sudah harus jadi dan sudah lebih bagus, bisa 3 minggu depan maksud Bapak. Nah, itu sudah bisa dikumpulkan, dan kalau semakin cepat Anda memasukkan produk Anda, maka bisa jadi nilainya semakin cepat keluar, ya. Karena kita tidak lama lagi akan berakhir mata pembelajaran pada semester ini. Maka saya berharap tugasnya harus ada semua, biar Anda bisa lulus mata kuliah Bapak. Kalau produknya tidak jadi, tugasnya pasti tidak ada tugasnya, ya bisa jadi Anda tidak lulus. Karena tuntutan saya minta tugas. Apalagi tugas saya untuk ujian akhir semester hanya pengganti tugas-tugas yang sudah Anda buat. Oke, ada yang ingin tanyakan adik-adik sekalian? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Atau sudah tidak sabar ingin segera membuat produknya, memfinishkan produknya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Untuk kendala, kan saya tuh ada kendala, Pak, di bagian videonya buat masukin videonya. Padahal udah MP3, Pak. MP4 ya, kalau video itu. MP4 tapi nggak bisa juga, Pak. Nggak jalan ya? Oke. Iya, ya. Nggak mau masuk videonya. Betul. Bapak katakan beberapa minggu lalu kalau tidak salah, bahwa memang ada beberapa kasus autoplay itu tidak kompatibel dengan MP4 ya, MP4 ya, tidak support MP4 itu. Itu terkadang biasanya adik-adik sekalian, itu kalau Anda mendownload video Anda downloadnya dari mana? Dari YouTube ya, video itu? Iya, Pak. Downloadnya pakai apa? Lewat Google, YouTube yang online download. Ya? Iya. Download online ya. Ya. Ada beberapa kita mendownload, ketika download di MP4 itu di Google itu terkadang tidak support. Saran Bapak, kalau Anda ingin mendownload video, pakai namanya IDM, Internet Download Manager. Aplikasinya itu ada. Silahkan cari aplikasinya di internet, IDM, Internet Download Manager. Itu biasanya lebih bagus. Pada saat kita download video itu biasanya dia support dengan autoplay ya. Biasanya support. Banyak kasus yang Bapak temukan juga ketika dia download dengan IDM itu jadi ketika dia masukkan dalam autoplay. Tetapi ada juga kasus yang tidak cocok. Jadi kalau tidak cocok, walaupun dia pakai IDM, dia tidak support juga dengan autoplay. Maka saran Bapak, Anda bisa mencari aplikasi yang namanya converter dari MP4 ke MP3. Ya, coba nanti Bapak cari. Mudah-mudahan Bapak aplikasinya masih ada. Nanti akan saya share ke Anda cara aplikasi untuk mengkonversi dari file MP4, file video ya, file video MP4. Tapi biasanya di internet kok banyak. Coba Anda cari di internet ya. Namanya cari aja di Google, keywordnya itu cari aplikasi merubah MP4 atau ke MPG ya, kalau untuk autoplay itu MPG, atau converter MP4 to MPG. Pasti muncul aplikasi itu. Silakan di-download. Cari aplikasinya, download, kemudian konversi video Anda dari MP4 tadi ke MPG. Tapi kalau yang langsung support, coba aja, mudah-mudahan download IDM support, berarti tidak perlu dikonversi. Tapi kalau masih bermasalah, saya sarankan konversi seperti itu. Ya, gitu. Begitu pula dengan file MP3. Biasanya MP3 itu juga ada yang tidak support dengan musik di autoplay. Jadi saran saya, Anda cari yang Anda centang tadi show all filenya.
Kalau masih pun tidak bisa, coba Anda cari download dulu dengan IDM ya, MP3-nya, download dengan IDM. Kalau support, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti bisa juga Anda cari aplikasi converter MP3 to OGG. Jadi autoplay itu untuk musiknya OGG ya. Nah, jadi konversi dari MP3 ke OGG. Biasanya ada kok itu, banyak. Sekarang di internet kan Anda bisa cari apapun. Itu maksud Bapak ya. Jadi silakan nanti dicari. Kita masih punya waktu 3 minggu dari sekarang. Silakan nanti Anda bisa gunakan itu, manfaatkan. Kecuali Anda bermasalah betul-betulan, baru nanti minta bantuan Bapak, saya coba bantu ya. Tapi kalau masih waktunya masih lama ini, Bapak persilakan dulu Anda cari. Ya, jangan menyerah, cari dulu. Nanti setelah itu baru sampaikan ke Bapak kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Oke, silakan. Next. Ada yang ingin tanyakan lagi? Bapak, Ya, silakan. berarti Pak di dalam autoplay-nya ini kita masukkan latihan-latihan juga Kak, atau materi aja? Bapak sarankan kalau mau latihan boleh, tapi latihannya itu cukup kayak esai aja, pertanyaan esai aja, ya. Jadi file PDF dibuat dalam PDF nanti, kemudian nanti Bapak ajarkan minggu depan ya cara memasukkan file PDF ya untuk tugas ya. Nanti minggu depan insya Allah. Ingatkan Bapak kalau saya lupa minggu depan. Bapak ajarkan cara memasukkan file PDF itu. Jadi PDF itu pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. 1, 2, 3. Jadi istilahnya menjawab esai aja untuk tugasnya. Karena kalau pakai pilihan ganda yang aplikasi yang lain, waktu kita tidak cukup kayaknya. Karena Bapak harus ajarkan lagi cara membuat aplikasinya. Ya, nggak apa-apa, pakai pertanyaan saja. Pertanyaan jawaban. Bisa juga kalau Anda ingin membuat pertanyaan pilihan ganda di situ di PDF-nya itu boleh. Nanti mereka jawab di kertas, jawabannya A, B, C, D dan seterusnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan dikembangkan sendiri. Oke, berikutnya masih ada? Pak. Ya. Silakan. Kalau yang evaluasi tadi kita taruh di menu utama nggak apa-apa kok Pak? Kan ada pendahuluan kompetensi materi. Boleh. Kayak evaluasi Bapak gitu. kan tadi ada di tampilan Bapak tadi ada kayaknya ya, di contoh di Bapak ya. materinya gitu. Ya. Di sini kayaknya sorry, saya belum share screen. Di materi Bapak share tadi kayaknya punya Bapak ada. Ini evaluasi. Kelihatan ya, Firdaus? Ya, silakan ada apa-apa ya. Boleh juga kalau Anda ingin taruh di setiap materi boleh. Kalau evaluasi per materi juga boleh. Namanya tes. Jadi misalnya Anda buat materi di materi ini, ada materi 1 misalnya ini. Materi 1 tentang A misalnya apa, Anda bisa sisipkan di situ ada materi tesnya. Boleh juga apa-apa. Artinya kan semakin banyak Anda mengetes pengetahuan siswa kan semakin bagus tuh. Itu kan maksudnya itu untuk evaluasi itu. Tapi kalau tidak ada masalah juga. Ya. Silakan dikembangkan. Tapi biasanya kalau dalam pembelajaran nanti ketika Anda akan membuat materi ajar atau bahan ajar dalam bentuk pembelajaran di sekolah, biasanya kepala sekolah akan menyarankan Anda setiap ada materi itu ada tesnya. Kan di RTP kan biasanya gitu ya, setiap materi itu ada tesnya biasanya. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat menarik, silakan setiap materi yang Anda bahas tambahkan tesnya di situ. Nanti yang di bagian menu utama ini evaluasi besarnya. Artinya evaluasi besar. Semua materi itu dievaluasi pada menu utama. Tetapi kalau per materi namanya tes. Ya, istilahnya kayak UTS sama UAS gitu ya. Nah, silakan, yang lain. Atau sudah semangat banget nih kayaknya, sudah mau selesaikan segera ya. Apalagi ini Syawalan nih, habis puasa nih, Lebaran. Semangat Lebarannya luar biasa. Oke, yang lain gimana? Kalau tidak, Bapak anggap selesai. Bapak mau masuk materi yang lain. Barcode terkirim pukul 9, berarti ini sudah jam 9, sudah terkirim barcode-nya di BCR. Silakan dicek. Oke, adik-adik sekalian ya. Bapak pikir cukup ya? Cukup untuk pertemuan. Cukup, Pak. Oke. Ya. Bapak akhiri untuk pertemuan minggu ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Ini yang hadir hari ini sampai terakhir 27 orang. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Ingatkan Bapak materi yang tadi yang saya belum ajarkan supaya saya ajarkan lagi biar kayak PDF tadi. PDF minggu depan berarti PDF sama apa tadi? Publish ya. Publish. Ya, sisanya nanti tinggal
Bapak percayakan sama Anda, kembangkan sendiri. Materinya sudah harus ada tuh, sudah harus jadi, tinggal kemudian dicari, kemudian mulai menginsert dalam produk Anda. Baik adik-adik sekalian, Bapak akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Pak. Wow.